Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Kebangkitan spiritual menuju pencerahan tidak terjadi dengan sendirinya. Jika kita hanya menunggu momen ajaib sambil berharap cangkir dipenuhi dengan pengalaman dan pencerahan dengan sendirinya, kita mungkin akan menunggu sangat lama. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, tentu ada panggilan ingin berkembang agar sampai kepada pencerahan jiwa. Jalan spiritual setiap orang itu unik, tetapi ada banyak kesamaan. Itu sebabnya pembahasan kali ini berasal dari pengalaman orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Saran-saran dalam video ini bisa digunakan untuk orang yang mengalami kebangkitan spiritual agar tetap berada di jalan yang semestinya. Sebenarnya kebangkitan spiritual adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, hanya saja tidak semua orang peka akan hal ini. Bisa jadi kesibukan duniawi mengabaikan kita. Biasanya rasa sakit atau penderitaan mengantarkan seseorang ke jalan kebangkitan spiritual. Ada yang percaya kebangkitan spiritual bisa didapat dengan menjauh dari keramaian, misalnya bertapa di pegunungan atau mencari tempat sepi atau pergi ke kota suci, padahal pada akhirnya kita akan kembali pada keramaian dunia, kecuali kita memilih menjadi biksu. Jadi, kebangkitan spiritual itu bukan menjadikan diri kita sosok yang menyendiri, sebaliknya kembali kepada sesama agar bisa bermanfaat. Berikut ini 5 tips agar kita bisa tetap berada di jalan yang benar selama proses kebangkitan spiritual. Pertama, terhubung dengan alam. Salah satu kiat kebangkitan spiritual terbesar adalah menghabiskan waktu di alam. Secara harfiah, kebangkitan spiritual seperti sedang mendaki gunung agar bisa melihat keindahan alam. Sebenarnya tidak perlu menempuh jalan sukar jika ingin terhubung dengan alam, ada cara lebih mudah agar bisa terhubung dengan alam, yaitu berkebun atau berlari di lingkungan sekitar. Hal itu bisa menjadi pengingat hubungan diri sendiri dengan alam, dunia. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan, menghabiskan waktu di alam memiliki banyak efek psikologis yang menguntungkan, yaitu bisa menyadarkan hubungan kuat antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Yang satu tidak bisa selaras jika yang lainnya tidak seimbang. Kedua, menggunakan kebangkitan spiritual untuk bekerja dan membantu orang lain. Apa gunanya berjuang menuju kebangkitan spiritual jika hal itu tidak mempengaruhi dunia di sekitar kita menjadi lebih baik? Maka, jadikanlah menolong orang lain sebagai bagian dari latihan harian kita. Kita tidak harus pergi ke dapur umum setiap hari, meskipun menjadi sukarelawan adalah cara terbaik untuk mewujudkan latihan spiritual. Menegaskan dan hadir untuk orang-orang dalam hidup kita sama pentingnya, daripada sibuk terus mencari cara ingin menyelamatkan dunia. Interaksi harian kita dengan orang-orang dalam hidup adalah peluang terbesar untuk mempraktikkan pertumbuhan spiritual. Ketiga, belajar dan memetakan secara khusus tujuan kebangkitan spiritual. Untuk memfasilitasi kebangkitan spiritual, kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan pendekatan pembelajaran dengan cara yang ketat dan sistematis. Teruslah mencari bimbingan, dan sisihkan waktu setiap hari untuk mempelajari kata-kata seorang guru, meskipun hanya 20 menit. Sebuah artikel di Psychology Today menunjukkan bahwa mengatur waktu belajar dengan interval pendek dapat membantu kita menguasai materi lebih cepat. Jika kita ingin mendalami meditasi, buatlah tujuan untuk bermeditasi setiap hari pada waktu yang sama. Buatlah target untuk membaca sejumlah buku setiap bulan atau tahun. Ketika kita mencapai tujuan,
Perpanjang lagi prosesnya, seperti seorang binaragawan yang ingin terus menambah beban pada latihannya. Menjaga diri kita selalu di bawah tekanan, akan memaksa untuk terus tumbuh secara spiritual. Rasa sakit, masalah, dan beratnya pikiran, sebenarnya cara memaksa diri untuk tumbuh dan berkembang, bukannya malah menjadikan diri kita semakin down karena masalah dan rasa sakit. Keempat, tahan diri dengan bertanggung jawab dan hadapi kekurangan diri sendiri. Bertanggung jawab pada diri sendiri harus kita lakukan jika sedang dalam proses kebangkitan spiritual, karena keburukan yang kita lakukan akan kembali ke diri sendiri, begitu pula sebaliknya, kebaikan akan kembali ke diri sendiri sekecil apapun itu. Di penghujung hari, sebelum tidur, tinjau ulang hari kita dan pertanggungjawabkan diri sendiri. Bagi umat muslim waktu malam dianjurkan memohon ampunan. Tinjau praktik dan interaksi kita dengan orang-orang dalam hidup, dan tanyakan pada diri sendiri apakah kita sudah bertindak dengan cara yang konsisten dengan tujuan spiritual atau tidak. Identifikasi cara kita yang gagal dan tetapkan tekad secara sadar lalu putuskan untuk berubah. Ini bukan tentang menghukum diri sendiri, sebaliknya akan membuat diri tersadar akan ego yang selalu menyombongkan dirinya sendiri. Ini tentang menggunakan kegagalan kita untuk tumbuh menuju pencerahan jiwa, mulai buat jurnal dan catatlah kekurangan kita dan bagaimana cara agar bisa bertumbuh, inner work. Kelima, perjalanan seumur hidup. Bekerja menuju kebangkitan spiritual adalah pengejaran seumur hidup yang tidak ada habisnya. Bahkan jika kita percaya pada keadaan realitas paling tinggi sekalipun, kita tetap harus menerapkan kesadaran bahwa kebangkitan spiritual adalah pekerjaan seumur hidup. Sekali kita mengalami kebangkitan spiritual, kita harus tetap menjalaninya sambil tetap menjalani hidup. Akan selalu ada hal atau kejadian yang memaksa kita untuk selalu mencari jawaban secara spiritual untuk menumbuhkan jiwa. Tidak seorang pun pernah mengatakan bahwa kebangkitan spiritual akan mudah, ada banyak tantangan di sepanjang jalan. Bersikaplah ambisius dengan diri kita sendiri dalam tujuan pasti, tetapi berbelas kasihlah pada diri sendiri tentang kekurangan kita. Artinya berusaha sekuat tenaga mengejar jalan terbaik dan jangan terus menghakimi kekurangan diri sendiri. Jika kita pernah merasa sedikit tersesat dan keluar jalur, gunakan 5 tip tadi agar bisa kembali ke jalan yang benar. Yang terpenting, ingatlah bahwa kebangkitan spiritual adalah proses cinta, menemukan sesuatu yang indah dan bukan paksaan.